Gaming di 83 derajat jangka panjang masih amankah di GPU? 83 sebenarnya udah termasuk tinggi, tapi kalau dibilang aman atau enggak, aman. Kalau lihat review kan ya rata-rata reviewer pakai open air gitu. Kenapa reviewer nggak pakai casing, Bang? Ya karena reviewer nggak bisa nyamain dengan semua orang di seluruh dunia ini pakai casing apa. Jadi standarnya open air kayak gitu, dan nggak bisa nyamain ambience semua orang. Early 2023 i3 untuk rakit masih worth it nggak? Nggak, i3 nggak. Kalau i3 lu beli 12100F aja, nggak usah beli 1300F. Itu nggak ada bedanya. Lu dapet turbo boost selisih 100 MHz doang, buat apa anjir? All core-nya sama bahkan. Jumlah core-nya pun sama. Cuma boost doang naik 100 MHz, nggak ngaruh juga. CPU-nya juga clock-nya rendah. Kecuali dia tiba-tiba boost satu core kita 5 GHz ya, tapi 4 core 8 thread ya masih lumayan lah naik-naik di gaming ya kan. Naik 100 MHz doang mah geli. Sebagai user 10100F dan RX 570 yang akan digunakan untuk gaming dan streaming, boleh saran apa yang harus di-upgrade? Ya, VGA lah. RX 570 udah tua banget. B450 Pro 4 bisa pakai 57X nggak bang? Bisa. BIOS udah tak update. Sekarang masih pakai R5 2600 bisa. Cukup kok. Lu naik ke Ryzen 5000 series, beban ke VRM-nya tuh lebih kecil loh. Jadi kalau lu upgrade bukan berarti beban ke VRM-nya tuh semakin parah ya. Enggak, bisa jadi lebih ringan beban ke VRM-nya. Kecuali lu pasang 5950X atau 59X ya. Karena kan Ryzen generasi sebelumnya kan itu rata-rata paling tinggi 8 core 16 thread. Yang bener-bener kegerus tuh motherboard lu kalau pakai Ryzen 7 1800X, lu pakai Ryzen 7 2700X, itu power hungry tapi cuma 8 core 16 thread dan di zaman sekarang rasanya pelan. Vega support FE1 encode untuk streaming apa? Kalau mau yang murah silakan beli Intel A380. Atau kalau kalian mau hyper encode-nya bagus atau deep link-nya bagus, itu kalian beli aja A770. Itu yang termurah saat ini karena FE1 itu ada di kelas level VGA card 20 juta. Driver Intel Arc sesuai penjelasan gue di review A770 kemarin. Jadi lo kalau cuma mau FE1 murah buat recording gitu ya, buat keperluan OBS atau untuk broadcasting, lu beli A770 aja. Itu yang paling beres ya. A380 kalau lu pakai resolusi tinggi mungkin dia akan ada patah-patahnya. Sebagus apa sih FE1? Sebetulnya nggak sebagus itu. Ya, FE1 tuh sebetulnya hanya bagus untuk produk jadi. Produk jadi maksudnya gimana? Ini gue udah sering jelasin sebetulnya di live streaming. Katakanlah lu recording ya, tapi recordingnya lu skalanya skala broadcast, pakai operator. Contoh videonya kayak gimana sih? Record yang pakai operator, video close the door atau wawancandanya Cing Abdel. Itu mereka record pakai OBS, ada kamera 3, videonya nggak diedit, semua pakai operator dijalaninnya. Nah, itu kenapa lebih enak pakai FE1? Karena ketika selesai di record ya, itu mereka cuma butuh record dengan bitrate yang kecil, tapi filenya juga nggak bengkak dan nguploadnya jadi cepet. Apalagi kalau misalkan videonya video panjang, acara TV misalkan, yang biasanya acaranya mungkin bisa 1 jam gitu total durasinya. Atau ya itu tadi video-video podcast yang bisa 1 jam gitu, bahkan ada yang 2 jam. Itu kan pasti kalau pakai H264 itu filenya gede banget. Sebenarnya HEVC bisa jadi solusi juga, tapi FE1 secara kualitas lebih bagus. Tapi FE1 ini kalau lu pakai buat edit sulit. Karena ini filenya file kompresi. Jadi ketika lu edit beratnya minta ampun. Pakai bending korektor macam thermal red atau thermal greasy worth it nggak ya dibandingkan resiko dan lain-lain? Nih, pakai bending korektor itu baru akan worth it kalau CPU lu itu 250 watt ke atas. Contohnya apa? Ya 12900K, 13900K atau 13900 KS. 7000 non X series bakalan ngincer yang mana buat di review? 7900 dong. Kenapa bukan 7600 yang gua incar, bukan Ryzen 5 7600? Karena Ryzen 5 7600X-nya pun powernya udah rendah. Jadi kalau kita pakai eco mode pun selisihnya juga dikit turun powernya. Tapi kan kalau 79X turunnya jauh banget. Dari 200 watt ke 90 watt gitu ya. 65 watt kan TDP ya, PPT-nya mungkin 90 watt lah. Dari 200 watt ke 90 watt itu kan turunnya
jauh sekali gitu. Diskon 50% ibaratnya. Udah optimal belum untuk editing pakai DaVinci? Budget 27, udah sama monitor. Gini ya. Kalau lu mau pakai DaVinci, lu beli paketan gua. Atau lu mau PO sekarang nih bekasan review gua jual lebih murah dah. Tapi VGA card tetap PO ya, karena ini gue pakai VGA card pinjaman. Gue belum beli VGA-nya. Gue kasih lebih murah karena udah bekas review. Tapi VGA-nya baru nanti, pesan baru. Lu beli ini dah. Pakai 13500, nanti coolingnya gue ganti Noctua. Ini gue pakai ID cooling. Nah, ini gue ganti Noctua NHL9i. Udah ready nih. Mau gue angkat nih PC-nya nih biar keracunan. Sisanya lu beli monitor. Lu serah tuh beli monitor apaan tuh budget sisanya. Nih gue bocorin deh. Satu benchmark. Gua ekspor EV1 tapi pakai Intel Arc ya. Durasi 13 menit 2 detik komplit 2 menit. Ekspornya apa ini ekspornya? Ih, EV1 4K lagi. Ya gila. Dari kamera, raw dari kamera 4K ke 4K lagi. Durasinya 13 menit jadi segini. Nih lu bayarin. Bukan H264, bukan H265. Coba cek lagi. EV1. Ya. 4K. 13.4 FRTX. Ini harusnya yang Intel Arc nih 24 tuh. Tapi VGA card-nya gue beliin baru. Lu beli gigabyte apa tuh? Gigabyte apa sih? M27 Ki. Nah, lu beli ini juga udah bagus.